Jadi teman-teman sekalian, act locally, think locally. Sementara occupy locally, terus saja pokoknya. Kalau secara spiritual, Mbak, saya punya teori seperti itu loh. Saya suruh nyelamatin Indonesia nggak bisa loh, enak aja. Terus nanti apa-apanya menjawab persoalannya mbahmu tak? Ya nggak bisa jawab persoalan. Kamu itu yang dibayar pemerintah kayak gitu, kamu biarkan bikin persoalan. Saya nggak dibayar suruh nyelesain persoalan. Lah kok nyekli kon? Gitu. Wong kita bikin sendiri gratisan semua, nek ngumpulno dana paling oleh 200.000 katanya. Disuruh nyelesain persoalan. Kadang-kadang teman-teman tuh ya aneh. SBY tidak pernah ditanya apakah Bapak bisa menyelesaikan persoalan selama 7 tahun, nggak tahu. Kene kan ya mayat, apakah ini menjawab persoalan? Gak jawab lah, kan sing takon sopo. Jadi saya objektifly tidak bisa menjawab masalah Indonesia, tidak bisa saya menyelesaikan masalah Indonesia. Tapi jangan suruh saya tidak berbuat sesuatu, karena saya berbuat sesuatu itu merupakan tabungan dari akumulasi yang akan terjadi untuk supaya pada akhirnya Indonesia akan selamat. Aku gak ngerti. Allah punya skenario, Allah sedang bekerja, ya fa'al, fa'alul lima yurid. Allah sedang bekerja sangat keras hari ini. Aku tidak tahu skenarionya, aku bingung pada adegan-adegannya, tapi aku yakin endingnya akan baik. Nekat aku. Kan kok wani ngomong ngono, lah terus ya napa? Ngono kan. Benar ya Mas? Yang yakin. Kalau Anda tidak yakin terus ya yakin loh, anak-anak ini tidak yakin itu apa? Setelah baca Quran masih ngomong mudah-mudahan Allah menerima. Lah ya menerima. Lah kamu tadi baca Qurannya beneran nggak? Ya beneran, lah kok terus mudah-mudahan? Lah kalau beneran hatimu ikhlas baca untuk Allah benar ya diterima lah. Kalau itu aja tidak diterima, terus bagaimana dong hidup kita? Apa yang jadi pegangan kita? Diterima dong, pasti dong, gitu. Masa enggak? Wes rabi, wes gaya anak, mudah-mudahan pernikahan kita diridhoi Allah. Ya diridhoi ya. Masa kan nurani bojomu dek muga-muga diridhoi ya dia. Ya barare. Ya terus letak yakinmu di mana, letak imanmu di mana? Ada posisi doa, ada posisi yakin. Kan begitu. Itu ada batasnya, ada bedanya. Kalau yang seharusnya yakin kamu masih berdoa, masa mas duwe bojo dik muga-muga jodoh. Ya masih. Wis turu ben bengi muga-muga jodoh. Itu loh teman-teman sekalian. Nah, saya bikin acara kayak gini di mana-mana untuk supaya Anda yakin. Gasruk, yakin pokoknya, melaku terus. Melaku, yakin, terjadi, perkara gak, wis biasa. Kan gitu, pokoknya selawatan lagi, istighosah lagi. Robbana atina fid dunya hasanah, amin ya rabbal alamin, gak kabul. Kau apa? Cuma menang. Berdoa terus, gitu aja. Ngapain? Iya, berdoa terus, berusaha terus, gak berhenti. Tidak ada waktu untuk tidak. Selalu iya, berjalan terus maju ke depan. Nekat, yakin sampai petang. Gini saya disuruh mencalonkan diri jadi presiden. Siapa sing iso ngalahno? Jadi tidak akan aku mencalonkan diri menjadi apapun. Sakno aku kalau liane. Saudara-saudara, engkau melihat pada waktu itu, coba tak terus nongin lagi lah, menggelegar. Tapi makanya saya, kasihan lah, nggak usah. Aku menjadi sahabatmu saja, kan gitu ya. Dan kalian ya, pokoknya sudah, Anda datang ke sini sampai jam 9. Para petani dari Klaten bertempat di
diganti warna namanya ya. Jadi diskusi bener sama petani, di mana kepala dinasnya dan wakil bupatinya tidak ya, kalah ngerti lah dari petani tentang pertanian gitu ya. Tapi saya ingin katakan begini, setiap kami datang ke daerah, apa itu Kendal, apa itu Pekalongan, Kendeng, ya Gunung Kendeng, saya datang juga dan sudah saya pertemukan untuk mencari solusi yang terbaik, dan saya melihat ada arah yang baik ke depan, di mana saya mewajibkan perusahaan yang masuk itu jangan menomorsatukan mau apa di sana, tapi menomorsatukan apa yang bisa kamu lakukan dulu untuk masyarakat. Jadi bukan social responsibility, tetapi social obligation. Gitu. Jadi sejak awal kamu sudah ada atau tidak ada pabrik kamu bikin di situ, tapi kamu harus punya kesediaan untuk mempelajari apa yang diperlukan masyarakat dan menjamin bahwa 5 tahun ke depan mereka akan lebih maju secara ekonomi, kebudayaan maupun agama. Jadi dipelajari sampai jumlah sekolahannya berapa, jumlah sumurnya berapa, struktur airnya bagaimana, dipelajari, kemudian kamu bantu sesuatu. Kalau masyarakat sudah merasa aman dengan itikat kamu, kalaupun kamu mau bikin pabrik, kamu hitung bersama penduduk segala akibat-akibat atau progresi dari ekologisnya. Saya tidak mengatakan harus ada pabrik atau tidak harus ada pabrik, tapi yang penting pada manusia adalah tidak boleh ada yang merugikan satu sama lain, dan yang wajib adalah saling menguntungkan satu sama lain, dan itu harus terus terang satu sama lain. Dan itu sudah berlangsung pertemuan di Kartosuro kemarin, di mana ada pertemuan yang transparan benar-benar dan kesiapan dari kedua belah pihak. Tapi ini proses, itu namanya makyah. Saya tanya ke tiap daerah ini, misalnya ke Klaten kemarin, Bapak, upamanya nggak ada Republik Indonesia, upamanya nggak ada Amerika, upamanya nggak ada hukum yang menyangkut NKRI, upamanya nggak ada tsunami, nggak ada gempa bumi gitu ya. Itu sampean hitung dengan sawah, dengan aset-aset lokal sampean, itu bisa hidup nggak? Upamanya yang ada di bumi ini cuman petani Klaten tok gitu, itu bisa hidup enggak? Dan rata-rata mereka bisa hidup hanya dengan itu. Artinya seandainya nggak ada Indonesia, mereka bisa hidup. Jadi saya sementara membayangkan act locally, think locally. Sementara saya bilang, meskipun nanti pada akhirnya harus think globally juga. Tapi ini untuk sementara think locally, act locally, karena kamu bisa hidup. Misalnya Pasir Merapi, teman-teman sekalian. Ini untuk memperkuat apa yang Mas Yan yakini dengan Indonesia, sehingga beliau sangat tenang berada di sini ya. Merapi tahun 2010 erupsinya itu memberi berkah pasir 60 kali lipat dari 2006. Jadi kalau dulu tingginya pasir dari itu cuman sak tangga gini kira-kira, kemarin ini setinggi pohon kelapa. Dan kita sudah kumpulin 32 lurah, 32 kepala dusun. Kita tanya, upamanya kamu tidak dibantuin siapa-siapa, tidak ada pemerintah, tidak ada NGO, tidak ada siapapun di dunia ini yang bantu kalian, kalian bisa nggak hidup dengan pasir yang sekarang ada? Dan mereka ngitung secara teknis, dan mereka mengatakan dengan pasir ini, pertama, kami mampu bikin desa lagi lebih bagus dari desa sebelumnya. Dan kami masih punya 80 tahun untuk proses eksplorasi pasir yang ada. Mereka secara manual masih punya waktu 80 tahun. Andaikan ada konstitusi atau hukum yang mengakui bahwa pasir itu milik penduduk setempat, maka saya bikin gerakan waktu itu pasir untuk rakyat, dan itu gagal. Gagalnya yang pertama karena pasir itu ternyata milik pemerintah dan pengusaha. Sehingga tiap hari diambilin, satu truk gede itu satu desa hanya dapat Rp20.000 atas dasar perda. Dan saya bikin pasir untuk rakyat itu tidak didukung oleh siapapun, tidak juga didukung oleh media massa. Itu teman-teman sekalian. Jadi lebih bagus mana, ada pemerintah apa tidak?
untuk di Merapi tadi. Ya. Gitu loh. Nah sekarang nomor 2 yang menyebabkan ini gagal, lurah-lurah ini tidak semua konsisten, tidak semua tahan uji. Ada lurah yang gampang diajak kolusi oleh kabupaten. Nah, jadi sekali lagi untuk sementara Anda berpikir lokal dulu, survive, kemudian revive dengan diri Anda di lingkaran kecil Anda. Misalnya Occupy ya, Occupy ini kalau mau ngomong nasional kan juga mustahil. Tapi you do it, you just do it, every day you just do it. Itu satu, itu akan membangun harga dirimu dan martabatmu sendiri. Nomor 2, itu akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Nomor 3, itu akan menjadi energi ke langit. Maka yang saya lakukan di daerah-daerah itu sederhana, menambah jumlah orang yang percaya kepada dirinya dan masa depannya. Cuman itu dok, ngedein hatinya orang. Nggak bisa kita dihancurkan oleh siapapun, nggak bisa. Nggak bisa, yang bisa menghancurkan kita hanya Allah. Dan kita akan lebih tahan dari mereka semua, kecuali ada gempa gede-gedean, kecuali ada tsunami gede-gedean, Anda masih tetap bisa hidup di sini. Dan lebih bagus di embargo. Misalnya dunia mengembargo Indonesia, nah itu sip. Sip, terus mangan, gak mangan ya iku kan. Terus gak iso BlackBerry, gak masalah wis. Berry-berry aja wis. Sakit balik. Itu teman-teman sekalian. Dan saya lihat ada daerah yang kurang mampu, tapi kalau kita ini punya jiwa Commonwealth, punya jiwa tanah perdikan, kita akan bekerja sama dong satu sama lain. Makanya kalau kita kembalikan kepada asal usul Indonesia, mulai sekarang ada sedikit berpikir 17 Agustus 45 itu sebenarnya hari pendirian Republik Indonesia apa hari perceraian kita semua dari Jepang? Itu hari pegatan ta hari rabi? Ono ta rabi karo pegatan bareng itu? Kan butuh masa ida, wong kafir aja butuh masa ida. Ya toh? Gitu loh. Nah, tolong teman-teman meneliti di antara semua teks yang terjadi pada 17 Agustus dan sekitarnya itu, mana yang menunjukkan ada kalimat bahwa kita mendirikan negara Republik Indonesia. Saya ingin ada teksnya, saya ingin ada faktanya bahwa kita sudah mendirikan Republik Indonesia. Setahu saya itu adalah hari kemerdekaan dari penjajah. Belum hari kawin. Itu nanti dulu. Nah, Merdesa itu kamu tuh PKI apa PSI? Teman-teman belum peka soal PKI dan PSI, tapi aku ngerti persis. Kantornya ngerti aku. Nggak, tempat bikin mie aja saya tahu kok. Oke, maksud saya Indonesia, kan Indonesia didirikan 5 pilar. 1 rakyat, 2 tentara rakyat. Yang memang berjuang gerilya waktu itu. Nomor 3 kaum intelektual, katakanlah wong-wong pinter lah, yang bikin konstitusi, bikin segala macam. Nomor 4 kekuatan budaya dan keraton-keraton, kesultanan dan kerajaan-kerajaan, termasuk Siliwangi, Sunda, Wiwitan dan seterusnya. Di mana umat manusia di seluruh dunia dibagi melalui Sundaland, biar seneng hatinya. Cuman ada salah sedikit, Sulawesi ada 12 tahun yang lalu. Kalau Kalimantan tidak ada. Kalau Sulawesi ada, lihat kembali petanya. Nanti sama saya ke hutan Beringgondani untuk melihat petanya. Sulawesi tetap ada seperti itu dulu. Kalimantan, Jawa yang nggak ada karena menjadi satu dengan Sumatera sampai India gitu. Tapi kalau Sulawesi dari dulu kayak gitu itu. Terus ngomong apa tadi? 5 pilar yang ya rakyat, tentara rakyat, kaum intelektual. Saya tidak putus asa karena kan itu baru dilakukan tadi sama kemarin toh. Besok kan belum toh. Besok kan belum ada dosa. Besok kan bersih. Kamu percaya nggak sama besok? Bisa nggak besok manusia berubah? Baik kecil maupun besar. Dan kamu pikir perubahan bisa dilakukan oleh manusia? Bisa sedikit-sedikit, tapi Allah yang akan merubah semuanya.
Kamu pikir kalau Allah mengatakan, wahai manusia, aku tidak akan merubah engkau sebelum engkau sendiri merubah dirimu. Kamu pikir itu, terus, coba kalau kamu cerdas, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kita kurang ajar sama Allah terus jawab gini, loh, Tuhan, kalau memang engkau mengatakan engkau tidak akan merubah nasibku sebelum aku merubah nasibku sendiri, kan gitu. Tuhan, ini gimana sih? Kalau saya sudah merubah nasibku, untuk apa lagi kau merubah? Jadi yang primer itu perubahan dari kita atau dari Allah? Jadi Allah cuma mau bilang gini loh, wis tokon iku sing penting ketok sembayang lah. Sing penting ketok macul-macul, ketok nyambut gawe. Amit kok bojomu jam 8 esuk mbok nanti turun ndek gedung kok sore mulai wis lumayan lah. Sing penting ada usaha keluar rumah gitu loh. Sing penting ketok macul-macul, ketok lapo keringetan. Aku dulu punya teman. Jam 9 pagi ke rumah saya. Nanti jam 5 sore dia pulang ke rumahnya. Kalau ke rumah saya, dia pamer mengenai rumahnya. Dia merasa bekerja. Begitu pulang ke rumahnya, dia cerita mengenai bagaimana di tempat saya, dia merasa bekerja juga. Jadi dia cuma pergi tau. Kurang. Tadi semua gak apa-apa. Terus lumayan lah, kerjaan susah kok ya tau. Pokoknya penting lungo. Ayah saya sendiri pernah mengalami seperti itu, teman sekalian, dulu dalam keadaan sangat miskin. Pokoknya ayah saya yang penting keluar rumah jalan berpuluh-puluh kilometer. Ibu saya tenang, bapakmu nyambut gawe. Ayo melaku dai. Ya, tapi lumayan gitu loh. Yang penting ya Allah, ya hanya ini yang bisa aku kerjakan, melaku. Gitu kan. Terus karena kita niat beneran, Allah akan bekerja untukmu. Indonesia ya begitu, nggak bisa aku disuruh merubah. Tapi kalau kita terus keep occupying, maka Allah akan occupy benar-benar. Gitu loh. Jangan dibilang Allah nggak ada terus nggak mengokupai juga. Nanti Allah, ya occupy diri kon. Nah kon gak melok-melok, aku gak melok-melok, gak mungkin iso kan gitu. Jadi gitu teman sekalian, itu sebabnya saya rajin kayak gini nih, tanpa batas. Sampai ke desa-desa paling pelosok kayak apapun gini nih, sampai jam 3 saya mau dan gak masalah. Dan nak nagih apa-apa. Dan saya tidak ingin Anda hormati. Terus dadi apa gak padaan. Pokoknya aku datang, aku seneng, engkau besar hatimu, engkau melihat ke depan. Dan tetap di depan itu ada optimisme dan ada matahari yang akan terbit lagi. Nggak akan putus asa, mau putus asa. Ihdinas siratal mustaqim. Tuhan cuma mengajarkan itu, Tuhan tidak mengajarkan sukses. Tuhan tidak mengajarkan berhasil. Yang Tuhan ajarkan cuma satu, berjalan di jalan yang benar, dengan tujuan yang benar, dengan cara jalan yang benar, itu dong. Jalan terus. Anek wong Jawa, anek Jawa Timur, melaku dok, kecut ya. Iya memang, tapi pokoknya melaku terus. Saya ini sudah tua, sudah mau gimana lagi, mau sampai tuanya dikejutnya katanya. Ya wis, tapi jalan terus. Itu teman-teman jangan putus asa. Nggak ada urusan putus asa, nggak sempat putus asa gitu ya. Tak sempat putus, melaku terus di ayo di wis, pokoknya gawe terus di kameteng-meteng, tak jajal menedi. Jajal menedi. Nek gak iso liwat iringan, liwat mburi deh. Itu nek anyang di meja-meja tadi di. Nek perlu nek wis suwepi nang sumur di. Delok kali ini sore jembatan sapa ruku manjur. Pokoknya jalan terus. Jangan dicoba loh ya Mbak. Mas jare Cak Nun pokoknya liwat gini-gini ya oleh ya. Itu misalnya ya. Tentu saja saya tidak ngomong syar'i, saya ini ngomong budaya, sehingga yang penting Anda terurai, pikirannya bebas, adrenalin Anda tumbuh, keringat Anda mengucur, sehingga semua akan sehat, sel-sel Anda menguat, badan Anda besok semakin sehat, pikiranmu cerdas, kepada istri kamu makin sayang, kepada anak-anak kamu makin bisa mendidik, kan begitu. Itu yang nomor satu. Bukan saya takut-takuti begini-begini, enggak, yang bebas, yang penting kamu dekat hatimu sama Allah, dekat tiap hari. Bahasa Jawa tidak masalah, bahasa Sunda tidak masalah, kamu ngaku kafir lebih baik, biar senang dada. Kan mending ngaku kafir daripada ngaku muslim, betul nggak mas? Bagus mana ngaku jelek dan ngaku baik?
Jadi kan bagus tuh Dadang. Itu Dadang sedang menyamar dia ngomong, kalau dia sangat muslim. Tapi jangan bilang-bilang. Dan gak usah tanya sama dia. Itu dia dalam rangka menutupi dirinya. Itu loh, dia orang yang penting di Sundaland dulu. Dan kalau di Maya enggak masalah, orang bilang saya kafir enggak masalah. Wong dia kafir atau tidak kafir itu sama sekali tidak disebabkan oleh pengakuannya toh, tapi oleh perilakunya, betul enggak? Mana ada Nabi mengatakan aku orang baik? Sebut Nabi siapa? Sebut satu Nabi, satu Rasul yang bilang dirinya orang baik. Semua ngaku aku orang zalim, betul enggak? Zalim itu sejelek-jeleknya orang, betul enggak? Dan semua Nabi mengatakan ini kuntu minat zalimin, Rabbana zalamna anfusana. Jadi Dadang ini seandainya masih ada Nabi, dia juga agak nabi-nabian. Cuman kelengkapannya nggak cukup gitu Pak.